Rangkaian OCL 140 watt atau yang resminya berlabel 140 watt stereo amplifier adalah salah satu dari rangkaian yang sangat populer di kalangan para hobis elektronika audio. Di Indonesia, rangkaian ini mulai banyak dikenal setelah pembuat PCB rangkaian Saturn mengeluarkan diagram skematiknya di awal era 1990-an. Dulu, ketika rangkaian ini banyak dicoba untuk dibuat oleh banyak orang, yang bisa sempurna mengerjakannya hanyalah para teknisi atau para hobis yang sudah banyak berpengalaman. Para hobis pemula sering bingung, karena konon hasil rakitannya tidak menghasilkan suara yang mulus. Bahkan sebagian ada yang langsung menyatakan bahwa rangkaian ini adalah rangkaian yang gagal. Padahal rangkaian ini bukanlah rangkaian yang sangat rumit. Mengapa bisa seperti itu? Di video ini akan diulas seluk-beluk atau pernak-pernik tentang rangkaian ini yang menyangkut tentang komponen-komponen yang digunakan, tentang tegangan suplai, beban output, dan lain-lain, berdasarkan data teknis dan sebagian pengalaman. Asal-muasal rangkaian ini kurang jelas, tapi sepertinya bukan dari Indonesia. Saya pernah mencatat rangkaian ini dari sebuah kumpulan rangkaian yang berasal dari luar, yang sangat identik dengan rangkaian ini. Saya gambar ulang, jadinya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan pada gambar ini. Lihat komponen-komponen aktif yang digunakan. Aslinya, rangkaian ini menggunakan op-amp tipe 748. Itulah sebabnya terdapat kondensator kompensasi di antara pin 1 dan pin 8 IC. Tipe 748 memang memerlukan kondensator kompensasi dan dua pin untuk menempatkan kondensator itu adalah pada pin 1 dan pin 8. Di sebagian produk PCB lama tertera bahwa IC yang digunakan adalah tipe 748 dengan casing metal can. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan rangkaian ini berasal dari akhir era 1970-an atau setidaknya dari era 1980-an, karena di era-era itulah IC dengan casing metal can masih marak beredar. Transistor driver yang digunakan adalah tipe 2N3053 dan 2N4033 atau tipe BC141 dan BC161. Ini juga tipe transistor lama yang marak beredar di era 1980-an. Ya, ini hanya sinyalir saya saja. Kita lanjut ke hal yang berikutnya. Rangkaian ini konon memerlukan tegangan suplai plus dan minus maksimal 40 volt, yang berarti tegangan trafo suplai yang dibutuhkan adalah 2 kali 28 volt. Untuk transistor driver masih layak menggunakan BC141 dan BC161. Tegangan kolektor emitor maksimalnya adalah setinggi 60 volt. Tetapi jika digunakan 2N3053 dan 2N4033, ini tidak layak jika tegangan suplai yang diterapkan adalah plus dan minus 40 volt. Karena tegangan kolektor emitor transistor itu maksimal hanya 40 volt. Tidak ada jarak yang cukup dengan tinggi tegangan suplai. Kemudian untuk transistor akhir, tidak masalah menggunakan 2N3055 dan MG2955 selama yang digunakan adalah transistor asli yang berkualitas. Pada kelanjutannya, IC yang digunakan tidak lagi tipe 748, tapi tipe 741. Mungkin karena tipe 748 makin lama makin sulit ditemui di pasaran. Pilihan alternatifnya jatuh pada tipe 741 yang lebih populer dan senantiasa banyak beredar di berbagai tempat. Namun kebanyakan orang sepertinya tidak menyadari bahwa 741 dengan 748 agak sedikit berbeda. Pada op-amp 741, kondensator kompensasi sudah terpasang secara internal di dalam IC. Jadi, 741 tidak memerlukan kondensator kompensasi yang dipasang di antara pin 1 dan pin 8. Sedangkan banyak rancangan PCB masih menggunakan diagram skematik untuk penggunaan op-amp 748. Ya memang tidak masalah, tapi kondensator itu sebenarnya jadi tidak ada gunanya. Kemudian untuk transistor driver, tipe yang lama ditinggalkan, diganti dengan tipe klasik BD139 dan BD140. Sebagian ada yang menerapkan D313 dan B507. Yaitu bisa saja.
Dan ketika tipe 2N3055 dan MG2955 original semakin langka dan menjadi mahal, orang menggantinya dengan tipe sejenis tapi casingnya berbeda, yaitu TIP 3055 dan TIP 2955. Ini pun tidak masalah. Kemudian yang terakhir, semua resistor yang digunakan bisa saja resistor setengah watt, kecuali R14 dan R15. Kedua resistor ini lebih aman menggunakan resistor 2 watt. Resistor R8, R9, R12, R13 sebenarnya masih bisa menggunakan resistor setengah watt, tapi tentu akan lebih aman jika digunakan resistor 1 watt. So, dengan berbagai pertimbangan, meskipun pada diagram skematik rangkaian ini tertera tegangan suplai plus dan minus 40 volt, tetapi rangkaian ini lebih layak dan stabil jika menggunakan tegangan suplai plus dan minus 35 volt. Yang berarti trafo supply yang digunakan tidak lebih dari 2 kali 25 volt saja. Dari sekian banyak power amplifier yang menerapkan op-amp di tahap depannya, rangkaian ini tergolong rangkaian yang lebih simpel dan praktis. Tahap diferensial input dan fase sudah terwakili oleh op-amp yang mempunyai setelan penguatan yang tinggi. Dan pada rangkaian ini, transistor driver dan transistor akhir tersusun dalam konfigurasi Zickley yang juga menghasilkan penguatan yang tinggi. Pola Zickley dasarnya seperti ini. Tegangan maju dioda D1 dan D2 menentukan arus stasioner pada transistor akhir. Dengan dipasangnya trim pot VR1, arus stasioner bisa disetel untuk sedikit dikurangi. Dan berdasarkan pengalaman, pola seperti ini seringkali menghasilkan dentuman bass yang lebih menonjol. Kembali ke rangkaian lengkap. Perlu diketahui, rangkaian ini sebenarnya wajib menerapkan sirkuit Zobel. Tetapi pada banyak gambar skematik, termasuk yang dari Saturn sendiri, sirkuit Zobel tidak disertakan. Rangkaian ini menghasilkan osilasi parasitik. Jika sirkuit Zobel tidak dipasang, maka rangkaian akan berosilasi. Namun osilasi rangkaian ini memang tidak sampai merusakkan transistor akhir. Hanya berefek tercampurnya frekuensi tinggi dengan frekuensi audio sehingga sinyal audio menjadi cacat. Inilah yang menyebabkan para hobis pemula merasa gagal merakit rangkaian ini, karena tidak menyadari bahwa rangkaian yang dirakitnya tidak dilengkapi sirkuit Zobel yang seharusnya ada. Kesalahan tidak menyertakan sirkuit Zobel di rangkaian ini terus berlangsung bahkan hingga hari ini. Banyak blok-blok elektronik dibuat oleh orang-orang yang hanya sekedar bisa. Mereka ramai-ramai menggambar skematik rangkaian ini secara salah dan tanpa menyertakan sirkuit Zobel pula. Dari sumbernya salah, maka diikuti dengan salah juga terus-menerus. Begitupun di antara para pembuat kit rakitan amplifier ini. Banyak di antara mereka yang membuat kit rakitan amplifier ini dengan tanpa menyertakan sirkuit Zobelnya. Tetapi untungnya tidak semua kit yang dibuat bermasalah. Banyak juga kit-kit yang baik yang menyertakan sirkuit Zobel pada produk-produk kit rangkaian ini. Rangkaian ini hanya stabil dengan tegangan suplai maksimal plus dan minus 35 volt. Yang berarti trafo suplai yang digunakan adalah trafo dengan tegangan 2 kali 25 volt saja. Jika tegangan suplai dinaikkan hingga misalnya plus dan minus 45 volt, rangkaian tidak akan stabil. Meskipun sirkuit Zobel dipasang dan transistor diganti dengan tipe yang lebih kuat. Dengan tegangan suplai setinggi itu, osilasi yang terjadi tidak hanya sekedar suara yang cacat, tetapi bisa langsung merusakkan transistor akhir. Maka dengan tegangan suplai maksimal plus dan minus 35 volt, daya maksimal yang dihasilkan paling hanya sekitar 40 watt RMS per kanal saja, yang berarti daya total secara stereo maksimal sekitar 80 watt RMS. Namun daya output masih bisa dinaikkan dengan memberikan beban speaker 4 ohm. Asalkan transistor akhir ditambah secara paralel seperti ini. Dengan transistor akhir yang diparalel dan speaker yang dibebankan adalah speaker 4 ohm, maka barulah rangkaian ini layak dilabeli dengan 140 watt stereo amplifier.
Ya, saya sudahi dulu ulasannya. Mudah-mudahan bisa disambung di lain waktu dengan topik yang lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat.